Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Jauhar Ramadan dan generasi Aswaja yang saat ini sedang berbuka puasa. Saya ucapkan selamat berbuka puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang tentang satu materi yang penting sekali untuk kalian pelajari di rumah ya. Materi kita pada hari ini adalah perempuan dan peradaban. Saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Aziza. Iya. Beliau adalah pengajar di SD 1 Punten dan beliau ini adalah alumni SMP Raden Fata. Selamat datang Bu Aziza. Iya, terima kasih Mbak Wida. Oke, berbicara tentang perempuan dan peradaban ini Bu Aziza. Kita sama-sama tahu nggih bagaimana perjalanan peradaban kita itu dari zaman ke zaman ini kepada sosok perempuan terutama yang sangat saya soroti adalah bagaimana sejarah kita menceritakan atau mencitrakan seorang perempuan, Ken Dedes misalkan. Kita ambil contoh Ken Dedes gitu. Ken Dedes itu dulu sebelum saya membaca sebuah buku yang berjudul Tutur Dedes itu diceritakan perannya di dalam peradaban itu hanya sebagai seorang perempuan yang diculik oleh Ken Arok dari Tunggul Ametung. Jadi ibaratnya bisa saya katakan Ken Dedes ini jadi perempuan dari satu raja ke raja yang lain. Tanpa ada diceritakan peran Ken Dedes ini sebesar apa di dalam cerita utama di sejarah itu. Bahkan ada beberapa buku yang memposisikan Ken Dedes ini disukai banyak raja-raja Jawa ya karena cuma cantik, cuma seksi seperti itu. Tapi sekarang Bu Aziza, posisi peradaban kita yang sudah berkembang dan kemudian saya berjumpa dengan banyak sekali fenomena. Uniknya di SMP Raden Fata ini khususnya perempuan itu malah justru sekarang semakin lebih menonjol, lebih peka, lebih tanggap ya, lebih mendominasi daripada mereka-mereka yang laki-laki gitu. Nah ini kira-kira ada fenomena apa ya ini Bu Aziza dari pergeseran yang dulu kita sebagai perempuan dianggap tidak bisa ngapa-ngapain, dianggap harus ya perempuan itu hanya urusan domestik saja, kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan profesional. Nah sekarang ini ada pergeseran nih Bu Aziza, perempuan itu semakin berdaya dan semakin bisa bersaing di dunia kerja juga. Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Aziza? Iya, terima kasih Mbak Wida. Jadi sesuai tadi yang disampaikan begitu banyak sekali ya bahwa pergeseran peran perempuan yang dulu hanya urusan domestik ya, sekarang sudah menjadi berperan hampir di semua lini kehidupan ini. Peran perempuan tuh hampir mendominasi, gitu kan Mbak. Terbukti di SMP misalnya di SMP Raden Fata sendiri, mungkin saya melihat ya apapun ketika misalnya diperankan baik itu misalnya petugas upacara, siswa ditunjuk untuk prestasi itu didominasi oleh kaum perempuan. Nah, saya juga mengalami itu. Iya, saya juga mengalami hal yang seperti itu. Nah, ini ada apa dengan perempuan? Nah, ternyata kalau kita belajar, kalau kita lihat dari sejarah dari zaman ke zaman, kaum perempuan ini mengalami pergeseran stereotip ya, juga mengalami pergeseran perlakuan. Yang dulu diberlakukan hanya perempuan, hanya urusan domestik. Sekarang sudah ada bahwa perempuan ini harus tampil juga di ranah publik, perempuan juga ikut di kancah pemerintahan, perempuan juga harus ikut berpolitik. Nah, hampir semuanya yang artinya memposisikan bahwa perempuan ini setara dengan laki-laki, kesetaraan gender ya, setara. Jadi dan ternyata perempuan ini salah satu yang akhirnya kok sekarang ini jadi mendominasi ya, padahal tidak ya. Karena perempuan ini salah satunya punya sikap yang optimis, kemudian tidak pantang menyerah, kemudian juga ketika diberi kepercayaan, seorang perempuan ini akan menunjukkan bahwa apa yang dibebankan kepada beliau, para perempuan-perempuan ini akan saya tunjukkan
menunjukkan bahwa saya mampu. Mungkin terlalu lamanya ya kita dianggap tidak mampu, dianggap tidak berperan, bahwa saya bisa, bahwa saya mampu. Nah, jadi sehingga banyak sekali keberadaan perempuan ini yang berusaha menunjukkan jati dirinya, yang berusaha menunjukkan bahwa ini loh sebenarnya saya bisa nih. Di dalam mengajar ya saya juga nggak kalah nih sama yang laki-laki kan gitu. Dalam urusan pemerintahan saya juga nggak kalah nih sama yang laki-laki. Nah, yang dulu mungkin dianggap minoritas sekarang jadi mayoritas ya. Tapi itu juga ini Mbak Vida, nggak boleh kita akhirnya nyaman di zona itu sehingga nanti fenomena ini jadi terbalik ya. Jadi lagi ya. Iya, jadi terbalik lagi. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Jadi karena kita ini ya istilahnya Bu Zizah, kita sudah di ini zaman ya, di tempat zaman ya, kita di nomor 2-kan lah, kita direndahkan dan lain sebagainya. Kita jadi terpacu untuk menjadi progresif dari zaman ke zaman. Dan ini sekarang kita mungkin sedang mencicipi panenan ini. Iya, mencicipi panenan. Oke. Kemudian sudah dengan itu tadi, jangan sampai kita ada di posisi yang sama lagi. Itu kan artinya kita harus membangun value yang positif, value yang benar. Sebagai perempuan, Bu Zizah juga seorang wanita karir juga. Saya pun sama. Kalau menurut Bu Zizah, bagaimana sih kita harus membangun value sebagai perempuan supaya kita tetap bisa berdaya, tetap bisa mandiri, tetap bisa menunjukkan ini loh eksistensi kita sebagai perempuan. Iya, tentunya yang pertama apa sih value kita ya, nilai tawar kita itu harusnya seperti apa, membangun sesuatu yang bernilai. Tentunya yang pertama bahwa keimanan kita itu diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang sempurna dan kita bisa tanpa harus pandang oh ini laki-laki, ini perempuan, dan kita akhirnya dari rasa syukur kita ini terwujud sebuah saya dengan begini saya akan melakukan ini. Bukti rasa syukur kita sudah diciptakan sempurna oleh Allah, iya kan? Kita diberi mulut yang bisa untuk berbicara, bahkan tidak hanya berbicara, bahkan mungkin bisa untuk mengajar, bisa untuk memberikan motivasi, kan gitu Mbak Bindana. Dari situ akhirnya apapun yang kita lakukan kita berupaya yang terbaik. Ya, selalu memperbaiki diri, selalu bersyukur dan selalu berupaya tidak mengeluh. Saya begini, menjadi perempuan harus cantik. Harus, karena perempuan itu kodratnya cantik, iya kan? Semua perempuan cantik. Semua perempuan cantik. Harus cantik, harus ayu, harus pinter. Karena perempuan ini adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Maka perempuan itu harus pintar, harus cerdas. Itu harus. Kemudian dari situ mandiri, Mbak. Jangan kita merasa, aduh ini saya perempuan deh, saya nggak mampu deh, aduh jangan ah. Nah, akhirnya kita jadi objek nanti kalau seperti itu, iya kan? Wah kamu nggak mampu ya, sini dong, aku bantu. Nah, akhirnya kita digituin. Nah, ketika perempuan ini nggak mampu membaca tanda-tanda seperti itu dan dia nggak cerdas, akhirnya peluang-peluang negatif yang masuk, gitu kan? Value kita turun. Jadi jadilah perempuan yang berkelas. Iya, berkelas, mandiri, bertanggung jawab dengan ucapannya dan perilakunya. Tidak ada yang salah kok, iya kan? Yang salah itu hanya stereotip pandangan orang lain kepada kita, itu kan Mbak? Bagi saya, apapun yang kita lakukan selama itu tidak melanggar agama, perintah Allah dan tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia, sah-sah saja, iya kan? Nah, orang lain berkomentar ya sudah, kita nggak fokus pada orang lain, tapi fokus pada diri sendiri, iya kan? Wah sebetulnya saya mau karir ini, tapi kata teman saya nanti jadi seperti ini, pulangnya malam, dan kemudian saya jadi dikatain begini loh. Terus ngapain kita fokus pada hal di luar kita? Padahal yang menentukan itu adalah hal yang dari diri kita. Itu ya Mbak Vida. Terus yang paling penting kita bangun inner beauty. Jadi kecantikan lahir batin itu diawali dari bagaimana karakter kita yang baik, bagaimana perilaku kita, bagaimana santun sopan kita terhadap sesama dan berbuat yang terbaik. Perempuan tidak jadi objek, bahkan jangan sampai perempuan menjadi beban orang lain yang akhirnya dijadikan eksploitasi kaum perempuan. Nah ini.
Oke. Kalau ini Bu Ziza, bagaimana kita mengajak anak-anak, terutama murid-murid SMP Raden Fatah yang perempuan nih terutama, supaya anak-anak di rumah juga termotivasi itu tadi untuk jadi wanita yang berkelas, tapi dimulai dari usia mereka ini harus ngapain? Oh ya, dimulai dari usia remaja ya. Anak-anak ini usia 13 sampai 15 ya. Jadi iya. Nah, jadi begini, pada usia ini adalah usia transisi ya, dari masa anak-anak menuju ke remaja. Saya yakin anak-anak di SMP Raden Fatah ini pasti yang perempuan sudah mulai pubertas, ya kan? Nah, ketika sudah mulai pubertas, maka akan muncul efek baik primer maupun sekunder. Jadi dari bentuk fisiknya aja sudah mulai berkembang, anak-anak sudah mulai tumbuh cantik layaknya gadis belia ya, emang udah gadis sih ya. Nah, jadi yang harus dilakukan yang pertama adalah anak-anak wajib menjaga ini kecerdasan spiritual. Melalui apa? Melalui pembiasaan agama yang baik. Jadi di sekolah pasti sudah dibiasakan bagaimana kita menjaga waktu sholat, iya kan? Betul. Bagaimana kita menjaga waktu ketika harus beribadah. Betul. Untuk perempuan sendiri bagaimana apa yang harus dilakukan pada saat mengalami masa menstruasi. Nah, anak-anak tentunya dengan menjaga ibadah kita dengan baik, saya yakin ini adalah pembiasaan yang tidak mudah. Ya nggak zaman kata anak-anak, aduh masa saya harus, tapi ini harus karena ini nilai tawar yang tidak bisa ditawar. Kalian harus menjaga spiritual yang tinggi, yang kuat. Kemudian yang kedua Mbak, menjaga kebersihan diri. Perempuan harus cantik tadi, baik cantik lahirnya maupun batinnya. Batinnya dari mana? Berperilaku yang baik. Jadi perempuan, jadi anak perempuan yang tidak mudah putus asa, selalu optimis untuk berprestasi. Jadi perempuan yang tidak murahan. Jadi anak-anak baik kelas 1 sampai kelas 3, kalau kalian punya teman laki-laki, oke, semua teman baik laki-laki maupun perempuan kita terima setara. Tetapi jangan sampai kita murahan di hadapan teman laki-laki. Kita suka dicolek, kita suka direndahkan, kita suka digodain. Oke, ketika kita diposisikan seperti itu, ya sudah, kamu biasa aja, nggak malah membalas balik dengan genit. Nah, semakin kita genit, semakin kita itu kemayu ya Mbak, semakin kita endel, semakin banyak nanti teman-teman yang memperlakukan kita dengan merendahkan. Nah, enggak apa-apa semua teman. Kemudian jangan malu-malu dengan teman laki-laki karena kita setara. Satu tim, satu kelompok, satu teamwork, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama. Nah, kapan saatnya nanti misalnya Mbak gayanya anak sekarang itu kan ketika ini pacarnya ini gitu ya, malu-malu. Nah, itu nanti jika sudah waktunya. Kalau hari ini silakan explore bahwa ini sebagai teman sejati, teman baik. Nah, itu oke saja, nggak ada batasan bagi anak-anak karena kalian masih di tahap eksplorasi ya, eksplorasi semuanya. Kemudian yang paling penting adalah menjaga kesopanan, menjaga diri karena tadi saya bagaimana harus fisiknya ya, menjaga agar tidak agar tidak ini ya terkesan vulgar, ya. Kemudian bagaimana juga dalam gayanya berteman dengan teman laki-laki itu ada batasan-batasan yang memang dalam agama kalian juga sudah belajar fikih itu tidak diperbolehkan disentuh atau tidak diperbolehkan dilecehkan oleh teman-teman kalian selain diri kalian sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Iya, luar biasa. Luar biasa Bu Ziza, tapi karena kita terbatas waktu ini ya. Jadi gini, pemirsa yang ada di rumah. Pada intinya sebetulnya perempuan dan peradaban itu adalah dua hal yang harusnya berjalan searah, beriringan gitu. Dan perempuan ini perannya di dalam peradaban itu sangat besar karena kita semua lahir dari perempuan.
Betul. Tidak ada yang lahir dari batu. Bahkan seorang pemimpin pun juga lahir dari perempuan. Jadi sudah seharusnya perempuan itu memang memiliki peran dan pengakuan yang besar dari peradaban itu sendiri, dari kehidupan ini, dan mendapatkan penghargaan yang semulia-mulianya. Dan untuk mendapatkan penghargaan yang mulia itu kita juga harus menyesuaikan diri menjadi perempuan yang mulia juga, yang bersuara ketika kita ditindas dan bersuara ketika kita dilecehkan. Seperti itu gitu, Ziza. Mungkin Bu Ziza ada closing statement? Iya, sesi ini. Baik, karena kontennya temanya terkait perempuan dan peradaban, kalau saya boleh mengutip kata-kata dari Ridwan Kamil, ketika kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki pemikiran, memperbaiki sikap, maka itu adalah investasi terbesar bagi sebuah peradaban itu sendiri. Nah, jadilah perempuan yang terus berusaha memperbaiki diri, perempuan yang terus berusaha untuk berprestasi, perempuan yang terus berusaha untuk berkembang menjadi lebih baik, menjadi lebih maju untuk generasi yang akan datang. Luar biasa. Nah, itu tadi para pemirsa Jauhar Ramadan. Terima kasih Bu Ziza untuk perbincangan yang luar biasa ini. Saya sangat kagum dengan jenengan karena jenengan alumni SMP Raden Fatah yang perempuan dan terus berkarya, karyanya itu nggak habis-habis. Selalu saya dengar ada saja hal-hal baru yang jenengan lakukan. Semoga itu dapat menginspirasi semua next generation dari generasi Aswaja di SMP Raden Fatah. Matur nuwun, sampun terima kasih, sama-sama Mbak. Dan untuk anak-anak yang ada di rumah, sekian dulu podcast kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.